Bismillahirrahmanirrahim. Hadithul Ashir, hadith yang 10. Qaulu Rabbina kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak, barrana, bahkan menutupi, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, apa saja yang mereka lakukan, maksudnya adalah maksiat-maksiat. Ini balrona, ini boleh dibaca dengan bacaan idgham, barrona, jadi lamnya hilang menjadi ra. Boleh juga dengan bacaan ilhar, ya, balrona. Dan yang membaca dengan saktah, yaitu berhenti satu kali harakat, ya, bal, kemudian berhenti tanpa ambil nafas, baru dilanjutkan rona, itu hanyalah Imam Hafs. Sementara semua qurra yang lain mereka membacanya dengan langsung, ya, kalla barrana. Hadis yang diriwayatkan tentang tafsiran untuk ayat ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, apabila melakukan dosa, khati'atan, satu dosa, nukitat, dititiklah, fi qalbihi, dalam hatinya, nuktatun sauda'u, satu titik yang hitam. Kenapa dikatakan hitam, ya? Karena kata-kata nuktah dalam bahasa Arab itu adalah satu titik hitam pada area yang putih, atau satu titik putih pada area yang hitam. Nah, dikatakan sauda ini menunjukkan bahwa hati manusia itu asalnya putih. Tapi ketika dia berbuat maksiat, maka ada satu titik hitam pada hatinya tersebut. Fa'idha huwa, maka apabila dia manusia itu naza'a, mencabut, maksudnya mencabut diri dari maksiatnya, yang menghentikan maksiatnya, wastaghfara, dan istighfar kepada Allah, wataba, dan kembali kepada Allah. Tobat itu artinya kembali, ya. Maksudnya kembali, yaitu kembali ke jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suqila qalbuhu, menjadi jernihlah hatinya, ya, dijernihkanlah hatinya. Ini boleh pakai sin, boleh pakai shad, sama, ya. Suqila atau suqila sama dengan sirat, ya, boleh pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim, bacaan yang benar, tidak salah, ya. Karena sin, shad dalam sirat itu dua-duanya mutawatir. Kemudian wa in ada, dan apabila dia kembali, maksudnya kembali melakukan dosa itu, zida fiha, ditambahkan pada hati tersebut, maksudnya ditambahkan titik yang hitam, hatta, sehingga ta'luwa, titik itu pun menutupi qalbahu, hatinya. Wahwa, dan itulah ar-ron, kata-kata ron, yaitu penutup, alladzi dzakarallah, yang Allah sebutkan dalam kalamnya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini surat Al-Mutaffifin atau At-Tatfif ayat 14. Bahkan telah menutupi terhadap hati-hati mereka apa yang mereka lakukan, maksudnya maksiat-maksiat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil dua pelajaran dari hadis ini. Pelajaran pertama, jeleknya maksiat, ya. Ternyata maksiat itu bisa memberikan efek terhadap hati kita. Nah, kalau untuk hati yang merupakan batin saja terkena efek oleh maksiat, maka pasti saja, ya, atau masuk akal kalau zahir manusia pun juga terkena efek. Dan itu bisa kita rasakan, ya. Orang kalau banyak maksiat, disuruh untuk berbuat baik pasti akan susah. Orang suka maksiat, mana mungkin dia bisa sholat tahajud? Nggak bisa. Karena itu kalau kita tidak bisa sholat tahajud, atau kita tidak mampu sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, terasa berat badan kita untuk amal soleh, untuk berjalan ke masjid untuk sholat 5 waktu bagi para laki-laki ini, ya. Maka ini kita harus berhati-hati. Gara-gara maksiat itu mungkin, sehingga menyebabkan tidak bisa berbuat amal soleh. Allah menyebutkan hal itu secara isyarat di dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-2 dan 3. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah letakkan darimu dosamu, alladhi, yang dosa itu, anqadha, telah memberatkan, dhahraka, punggungmu. Jadi dosa itu bersifat memberatkan punggung, sehingga kalau kita terasa berat melakukan amal soleh, yaitu gara-gara dosa yang
terpikul oleh punggung kita sehingga kita tidak mampu untuk bangun malam, tidak mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid, dan juga amal-amal soleh yang lain. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya hati, ya, bahwa hati itu merupakan sesuatu yang menjadi penggerak dari seluruh amal manusia. Nah, maka kalau hati ini sudah kotor, ya sudah, berarti keburukan-keburukan akan nyasar terus pada hati, sementara kebaikan-kebaikan akan mental kalau dimasukkan ke dalam hati tersebut. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Dari sinilah para ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufri. Maksiat-maksiat itu adalah baridul kufri, pos menuju kepada kekafiran. Kok bisa para ulama mengatakan seperti itu? Karena kalau maksiat itu bertubi-tubi terus melakukan terus, akhirnya hati hitam. Nah, kalau hitamnya sudah legam, seluruh hatinya hitam, ini kebaikan apapun tidak bisa masuk. Nah, kalau kebaikan apapun tidak bisa masuk, otomatis hidayah Allah jadi jauh. Nah, kalau semua hidayah dia tinggalkan, dia menuruti setan dalam setiap detiknya, nah saat itulah dia sangat mampu, sangat bisa untuk kemudian murtad menjadi kafir. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi saya ulangi lagi perkataan para ulama sangat penting, ya. Al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu bisa menghantarkan kepada kekafiran. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan yang terakhir, bahwasanya kalau kita sudah berbuat maksiat, hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini termasuk bukti kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah orang yang istighfar setelah dia melakukan suatu dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Ma min 'abdin yudhnibu dhanban, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, fayatawadda fayuhsinut tuhur, dia berwudu dengan bagus, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, lalu berdiri salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah bidzalika dzanbi, kemudian istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah, dan kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya, baik, ini ada pertanyaan, ya. Afwan, kemarin dibahas berkaitan dengan uban, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan tidak boleh seseorang membenci Nabi. Namun faktanya banyak orang yang benci Nabi. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, para ulama katakan bahwasanya siapapun yang membenci beliau langsung kafir. Jadi maksudnya memiliki kekhususan itu, kekhususan di sini maksudnya berbeda dengan yang lain, ya. Kalau misalnya antum benci saya, ya wajar saja, saya tidak sempurna kan, mungkin ada akhlak saya yang tidak bagus, antum jadi benci. Tapi kalau Nabi itu adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, tidak ada satupun celah yang kita bisa menjadi alasan bagi kita membenci beliau. Sehingga siapapun membenci Nabi, kafir sudah saat itu juga. Meskipun dia jidatnya hitam, meskipun dia salat, dia ahli tahajud, kalau benci Nabi SAW, kafir mendadak saat itu juga. Ini fatwa dari para ulama-ulama kita. Itu yang saya maksud apa? Khususiyah. Bukan berarti bahwa Nabi tidak ada yang membenci beliau, tidak. Ya banyak yang membenci beliau, orang-orang kafir terutama, mereka sangat benci kepada Rasulullah SAW. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.